Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi kan kata Bapak, kalau misalnya guru Bagaimana kita menurut ketika kita sudah belajar jika dan ada saya seseorang kuliah. guru? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bella Nurnaya. Saya ingin bertanya, terkadang saya di rumah sedang sholat, ibu saya manggil saya dari dapur, dan keadaan saya sedang sholat. Apakah jika beliau manggil dan saya tidak menanggapi, apakah saya berdosa, Ustadz? Iya, baik. Ayat yang menyuruh kita taat diantaranya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasul dan juga pemerintah. Ya, di ayat lain Allah juga menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau begitu bisa diurutkan atau bisa digabungkan bahwa kita harus taat, urutan pertamanya adalah kepada Allah, lalu kepada Rasul, begitu ya, lalu kepada kedua orang tua dan pemerintah. Karena orang tua yang terdekat masalahnya ya. Pemerintah masih jauh ininya jangkauannya, ruang lingkupnya. Nah, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya bukan wajib walaupun itu perintah Allah, dan ada yang lebih wajib dari apa yang kita sedang kerjakan, yakni memenuhi panggilan orang tua, maka apabila sholatnya sholat sunnah, itu harus dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, bukan dibatalkan, tapi dilanjutkan. Gitu ya, sama dengan puasa sunnah, sama. Kalau puasa sunnah bisa dibatalkan. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Kecuali dalam urusan karena sakit, atau karena udzur lainnya seperti safar dan lain-lain. Tapi kalau tidak alasan itu, maka puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Sekalipun ada tamu misalnya. Karena pernah kita dengar, atau mungkin kalian pernah juga mendengar bahwa apabila sedang puasa lalu ada tamu, untuk menghormati tamu puasanya boleh dibatalkan. Itu puasa sunnah. Begitu juga sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah, dan perintah atau panggilan ibu, panggilan ayah, apalagi yang sedang sakit, dan kita khawatir jika kita tidak segera memenuhinya keburu meninggal orang tuanya, ya takutnya itu panggilan terakhir, maka wajib kita batalkan sholat sunnahnya menuju panggilan orang tua, begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena. Saya di sini ingin bertanya. Misalnya saya kan kuliah, pengen di tempat ini yang menurut saya terbaik. Tapi orang tua bilang tempat sini aja, misalnya UI gitu kan. Saya sudah menentukan keputusan nih bahwa kalau misalnya di sini ada kemungkinan buat masuk. Tapi orang tua ini kekeh pengen ke jurusan yang orang tua itu mau, contohnya manajemen akuntansi. Sementara saya sudah melihat peluangnya itu di bisnis Islam, ya kan? Ya, menurut Ustadz itu gimana pendapatnya? Baik, kita hidup itu kan menjalani takdir ya. Ada ketentuan dari Allah, di mana Allah sudah tahu nasib baik dan buruk kita. Sehingga kata Allah, jangan menyangka sesuatu yang kamu anggap baik itu baik. Bisa jadi yang kamu anggap baik justru buruk buat kamu. Kata Allah begitu. Dan sebaliknya, jangan kau anggap sesuatu itu buruk menurutmu padahal baik menurut Allah. Nah, wakil Allah di bumi ini orang tua. Wakil Allah di bumi ini orang tua. Maka hati-hati dengan pilihanmu jika berbeda dengan pilihan orang tua. Nah, keyakinanmu yang menurut kamu baik itu sebenarnya belum tentu. Walaupun memang kadang belum tentu juga pilihan orang tua itu baik, kan begitu ya. Tapi sadarilah bahwa nilai-nilai kebaikan itu akan diridhoi oleh Allah jika manakala orang tuanya ridho. Yang disebut dengan berkah. Berkah itu penting bagi kita. Maka taat pada orang tua sebagai muslimah yang taat pada agamanya, itu menurut pandangan kami lebih baik ikuti pendapat kedua orang tua. Karena di sana akan mengandung keberkahan, ketaatan itu keberkahan.
Ya, ketaatan itu adalah keriduan, ridhollah fi ridhol walidain. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz ketika anak ingin bekerja di luar negara, akan tetapi orang tua tidak izinkan, lalu anak tersebut tetap ingin pergi ke luar negara. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustadz seperti itu? Baik, sama aja dengan kasus nikah tanpa restu orang tua, kuliah berbeda dengan kehendak keinginan orang tua, bekerja juga sama. Kalau kira-kira orang tua tidak setuju dan keberatan, itu kalian sebagai anak akan mendapati rintangan-rintangan yang penyebabnya diantaranya adalah karena tidak dapat ridho dari orang tua. Ya, jadi kalau begitu, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya taati orang tua. Sebaiknya taati orang tua. Maunya orang tua di mana? Kalau masih punya orang tua, dan kalau orang tuanya mau dimintai pendapat. Kalau orang tuanya udah terserah kamu aja, bapak setuju kok, setuju, ya udah nyaman tuh begitu. Tapi kalau orang tua sebaiknya jangan, nak. Nah, di situ ada tarik menarik antara iman dan perasaan. Iman apa perasaan yang diutamakan nih? Kalau perasaan saya inginnya ke luar negara atau luar negeri, tapi kalau iman maka perintah orang tua akan mendapat ridhonya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taski, izin bertanya Ustadz. Misal nih kita ada di lingkungan yang pemabuk isinya. Terus kita tuh mau bertahan nih di lingkungan itu tanpa mengikuti cara mereka untuk jadi pemabuk. Nah, itu bagaimana perilaku kita agar kita tuh bisa bertahan di lingkungan pemabuk itu tanpa kita mengikuti orang tersebut, dan kita tuh biar nggak dianggap soalim atau cupu gitu, Ustaz. Karena kan zaman sekarang kalau misalkan kita nggak ikut-ikutan pasti dibilang kayak soalim lo, soal cupu gitu. Iya, iya. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Taski ya atas pertanyaannya yang udah sulit untuk dijawab. Jadi pertanyaannya, kita tinggal di lingkungan ya pemabuk, lingkungan yang buruk ya, lingkungan yang jelek lah. Itu gimana caranya supaya kita itu bisa bertahan? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita itu tidak boleh tinggal atau bercampur dengan lingkungan yang buruk ya, yang ahli maksiat itu nggak boleh kita. Kita hanya sekedar tinggal, walaupun kita tidak ikut-ikutan, kita tinggal di lingkungan pemabuk, kita nggak ikutan mabuk, tapi kita tinggal di situ itu sebenarnya sudah tidak boleh ya. Kita harus pindah ke tempat yang mempunyai lingkungan yang bagus. Ya. Karena al-insanu abdul bi'ah. Ya. Manusia itu adalah hambanya lingkungan. Ya. Kalau kita terus-menerus tinggal di lingkungan yang buruk, pemabuk, lingkungan yang misalnya naudzubillah tinggal di daerah lokalisasi, besar kemungkinan ya potensi kita untuk ikut. Ya, kalaupun tidak ikut, ya, ada potensi dalam diri kita, hati kita itu akan kemudian mengatakan ya udahlah mereka ini yang melakukan. Nah, itu juga ya seperti ya. Kita tahu bahwa adaful iman itu ya, selemah-lemahnya iman itu kita harus mengingkari segala bentuk kemaksiatan itu dengan hati kita. Itu udah paling lemah. Tetapi kalau kita tinggal di lingkungan yang negatif, kemudian lama-kelamaan karena kita sudah terbiasa, ya itu sangat berpotensi hati kita itu mengatakan yang penting saya enggak, mereka mah biarin. Nah itu secara tersirat itu ya, itu adalah pembolehan dari kita ya. Berarti kita sudah ikrar bahwa yaudahlah boleh kayak gitu, tapi yang penting kita enggak, itu boleh. Makanya ya sekali lagi kita itu sangat tidak dianjurkan untuk tinggal di tempat yang jelek itu. Ya kalau misalnya kiatnya seperti apa ya tadi sama ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari minum-minuman keras ya,
Padahal kita tinggalnya di lingkungan minuman keras. Ya, sama kayak tadi. Kita ingat mati, ingat bahwa ada yang mencatat amalan kita, kemudian ingat bahwa nanti semua amal kita itu akan dihisab di sisi Allah. Semua perbuatan kita itu akan ada highlightnya kalau bola itu ya. Kapan gol, kapan gocek. Ya itu kapan kita minum minuman keras itu nanti akan ditampilkan di mahsyar itu ya. Kemudian tadi apa? Supaya nggak dianggap cupu gitu ya. Ya, Islam itu kata Rasulullah, Islam itu awal datang itu lalu gharib ya. Nanti akan kembali menjadi gharib lagi ya setelah itu ya. Makanya nanti di akhir zaman kita ini sudah sedikit merasakan itu kalau kita jadi orang yang baik, lurus, itu malah dianggap cupu, dianggap ketinggalan zaman, nggak gaul ya. Yaitu itulah maksud dari Islam itu nanti akan kembali asing, gharib ya. Kita pakai kerudung, udah nggak zaman pakai kerudung, nah, ini dong, nah, dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa kita dianggap cupu, ya kita dianggap aneh, dianggap kolot dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah nanti Islam juga akan kembali asing sebagaimana awal Islam datang itu. Terus seperti itu ya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli, izin bertanya. Bagaimana menurut Pak Ustadz cara untuk mengatasi atau menghindar dari namanya tawuran, minuman keras atau bunuh? Langkah untuk mengatasi yang sudah melakukan tersebut. Apakah Allah bisa menerima taubatnya apakah Allah bisa menerima umatnya yang ingin bertaubat? Itu aja. Baik, terima kasih. Pertama ya, Ananda Ramli, bagaimana langkah kita atau kiat kita untuk menghindari tawuran kemudian kemudian apakah bisa bertobat orang yang sudah bunuh gitu ya? Iya. Nah, baik. Bagaimana langkah kita supaya kita itu terhindar dari tawuran, membunuh, kemudian terhindar dari hal-hal yang jelek lah, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Pertama tentu ya, semua kan kita tahu bahwa semua amal kita ini itu ada yang mencatat ya. Baik itu amal yang baik pasti ada yang mencatat ya. Malaikat Raqib mencatat amal baik, itu kita tahu semuanya, mempelajari pelajaran itu ya. Kemudian jelek juga ditulis oleh malaikat hati. Nah, itu harus kita pegang benar bahwa hidup kita di dunia ini ya, itu selalu diawasi oleh dua malaikat pencatat amal ya. Jadi kalau kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tawuran, diajak tawuran, kemudian kita ingat, kita tuh ada yang nyatet ini loh. Ya, insya Allah kalau kita yakin itu, kemudian kita takut ya, takut akan hisabnya nanti di hari akhir, di hari kiamat, yaitu kemungkinan nggak jadilah, nggak jadi. Kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali itu, bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal buruk ya, kemaksiatan-kemaksiatan, itu membayangkan kita mati ya. Kalau kita mau maksiat, kemudian kita bayangkan kita mati gitu loh, pas lagi maksiat kita mati itu. Nah ya, insya Allah hilang kemauan kita untuk melakukan maksiat. Kita lagi mau minum minuman keras, lagi mau tawar, kemudian membayangkan, aduh, ini kalau saya mati, tiba-tiba mati su'ul khotimah, itu kan resikonya besar. Itu membayangkan bagaimana kita mati. Ya, lagi mau melakukan kejahatan, kemudian bayangin, aduh, kalau mati gimana? Ya, sebab nanti mati kita itu menjadi penentu juga apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kemudian adapun orang yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang jelek tadi ya, tawuran, sering tawuran misalnya, atau naudzubillah sering minum minuman keras dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya itu berdosa ya, dosa kepada Allah. Itu apakah bisa diterima tobatnya? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, sebab Allah itu jelas sekali dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai hambanya yang pandai bertaubat. Ya.
yang suka bertobat itu Allah sangat suka. Allah itu suka ya melihat hamba-hambanya yang bermaksiat kemudian mau bertobat, itu suka. Makanya ya dalam satu ayat Al-Qur'an itu ada, seandainya ya satu kaum itu baik semua, itu Allah akan ganti dengan kaum yang kadang bermaksiat itu sebenarnya bermaksiat tapi mau bertobat gitu. Jadi ya pasti kalau misalnya kalau tobat kita beneran ya, kita beneran menyesali perbuatan dosa kita, kemudian berazam untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa kita ya, kita nangis, memperbanyak istighfar ya, niat mau meninggalkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Ya, makanya dalam Tahrir wa Tanwir, ya, Syekh Thohir bin Ashur itu ketika menafsirkan ayat di surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kata Syekh Thohir itu, wa min akbaril a'mali sholihat, amal sholihat yang paling bagus pahalanya, paling besar, itu adalah at-taubatu ilallah, at-taubatu ilallah limuqtarifiha. Itu kita tobat pada Allah ya, untuk orang yang mengakui dosa-dosanya. Makanya kita itu sudah dinas ya, dinas oleh Rasulullah, Bani Adam itu semuanya khotoun. Orang yang salahnya banyak lah, dosanya banyak. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang mau bertobat. Ya, sekali lagi, kalau kita mempunyai keinginan kuat untuk bertobat, kemudian berazam untuk tidak melakukannya lagi, insya Allah akan menerima tobatnya dan Allah akan mengganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita mengisi setelah tobat itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Ya. Allah akan mengganti kejelekan-kejelekannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Itu kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Ustadz jika ada seseorang guru yang sering berkata kasar, caci maki kepada muridnya tanpa ada kesalahan sedikit pun dari muridnya? Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengatasi guru yang galak atau berkata kasar kepada muridnya? Terus tindakan apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Terhadap masalah tersebut, tentu ini kan tadi seperti yang saya katakan di awal, ini bisa saja terjadi karena kita salah memilih seorang guru. Ya, terus katakanlah, oke, salah, udah terlanjur nih. Bagaimana terus kita langkah apa yang kita harus lakukan? Kalau misalkan hal tersebut itu sudah menjadi kebiasaan dari si guru tersebut ya, atau watak dari guru tersebut, dan kita merasa nantinya hal tersebut akan berimbas pada kita, maka lebih baik kita memilih guru yang lain. Ya. Karena apa? Karena ya sejatinya kan yang namanya guru itu nggak mungkin seharusnya ya dikit-dikit marah, dikit-dikit mencaci kepada seorang murid apabila dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Tapi ada juga misalkan sekedar untuk sekedar humor saja gitu. Tapi kalau sekedar humor ya nggak apa-apa. Itu kan ya nggak mungkin tiap hari kan. Terus juga objeknya pasti berubah-ubah. Kalau menurut yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, ya lebih baik kita mencari seorang guru yang memiliki katakanlah kapasitas yang sama, terus dari proses cara dia mendidik itu dengan cara yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya mau tanya, tadi kan kata Bapak kalau misalnya guru agama itu ketika kita sudah belajar dan menerapkannya, maksudnya memberi ilmu kepada yang lain, pahala itu kan akan terus mengalir ya. Iya. Tapi di sini saya mau tanya, contohnya guru mata pelajaran umum di sekolah. Nah kan guru tersebut sudah memberikan ilmu kepada kita. Lalu kita sebagai murid itu menerapkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Apakah pahalanya itu akan mengalir sama dengan guru agama? Kalau saya tadi kan tidak menitik beratkan tentang apakah yang diajari itu agama atau bukan. Intinya adalah seluruh pengetahuan. Tapi kembali lagi, ada pengetahuan yang sifatnya tadi saya katakan yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang haram. Misalkan yang haram, kamu belajar ilmu perbintangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu itu bisa meramal. Dah, contoh paling gampang yang kalian tahu semua, zodiak. Ya. Terus karena kalian yakin dari zodiak tersebut, saya nih Gemini. Gemini ini percintaannya seperti ini. Keuangannya seperti ini. Kita yakin tuh kemudian. Nah, itu kan sama saja kita menerjang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, maka ketika ilmu tersebut bisa menyalahi apa yang sudah menjadi ketentuan Allah taala, maka ilmu tersebut pasti hukumnya haram. Kemudian ada juga fardu kifayah itu seperti ini. Kayak tadi yang disampaikan. Matematika misalkan. Matematika itu juga diperlukan oleh orang manusia. Dalam hal agama misalkan, orang nggak bisa membagi waris. Orang nggak bisa membagi zakat. Apabila dia aja kalis itu nggak ngerti. Ya kan? Maka apa? Ya sejatinya yang namanya pengetahuan matematika itu juga diperlukan di dalam agama. Terus katakanlah ketika seorang pengajar matematika mengajarkan ilmu matematika kepada muridnya. Kemudian muridnya itu dari ilmu pengetahuan matematika yang dimiliki, dia bisa memprediksi katakanlah musibah, sehingga ketika hal itu benar-benar terjadi sudah bisa diprediksi nih. Oh, lebih baik kita seperti ini. Ternyata itu kan berguna. Atau tadi kayak kasus di awal, dari dia ngajari matematika, terus kemudian dia belajar lain yang ada kaitannya tentang agama. Terus dia temukan dalam satu permasalahan tersebut hal yang berkaitan dengan zakat atau wakaf, atau misalkan tadi waris. Kan tentunya itu tetap bermanfaat. Ketika sesuatu itu bermanfaat, ya pastilah ya pahala itu akan mengalir terhadap gurunya. Gitu. Terus kemudian ada juga pengetahuan yang sifatnya itu ya boleh-boleh aja. Seperti apa? Musik misalkan. Ya. Karena apa? Dengan bermusik misalkan, manusia dengan mendengarkan musik itu bisa membangkitkan gairah hidup. Ya kan? Ketika dia mendengarkan satu lagu ini, dia tuh semangat nih untuk bekerja keras. Tapi juga dengan musik bisa juga. Ketika dia dengerin lagu ini, kemudian udahlah mending gue mati aja. Mending gue bunuh diri. Ya kan, seperti tadi. Hal itu juga kembali lagi, bagaimana kita bisa menyikapi. Ketika, katakanlah tadi contoh musik, ketika hal itu bisa membawa kita ke sesuatu yang positif, maka musik itu juga bisa berpengaruh. Ya. Pembuat musik itu bahkan ya bisa aja mendapatkan pahala.
Terus dari pencipta lagu, isi lagunya, isinya misalkan maki-makian doang terhadap satu permasalahan yang bisa membuat si pendengar itu ingin berontak. Ya, si pendengar itu ingin melakukan sebuah perilaku anarkis. Ya, maka hal tersebut kan pasti memiliki nilai yang buruk kan. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.